Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aji berdiri di depan pagar sebuah rumah bertingkat 2. Ia melihat layar HP-nya dan terlihat sedang menunggu seseorang. Beberapa saat, seorang pria keluar dari pintu. "Assalamualaikum, Pak Haji." Aji dari luar pagar memberikan salam kepada pria yang baru saja keluar. "Waalaikumsalam," jawab Pak Haji sambil menatap sosok Aji. "Pak, aku Aji Indofood, Pak." Jelas Aji membuat Pak Haji terkejut. "Astaga, ngapain kamu malam-malam ke rumah Bapak, Dek?" tanya Pak Haji melangkah keluar sambil membuka pagar rumahnya. "Hehe, anu Pak," jawab Haji sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Anu kenapa? Mau nyari Reni ya?" tanya Pak Haji yang langsung menembaknya. Anu Pak." "Tapi sayangnya Reni belum pulang." "Hehe, mau masuk dulu sambil nungguin Reni pulang?" tanya Pak Haji tersenyum ramah. "Oh gitu ya Pak." Terlihat kekecewaan di wajah Aji mengetahui bahwa anak Pak Haji sedang tidak di rumah. "Emang gak janjian sebelumnya?" tanya Pak Haji. "Tidak Pak." Haji menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan pria di hadapannya. "Udah telepon dia nggak?" "Gak aktif nomornya Pak." "Kalau boleh tahu Pak, Reninya kemana ya?" "Kata mamanya sih tadi sore dia keluar bareng si Sinta. Katanya mau ke kafe gitu nongkrong," jawab Pak Haji. Dek. Jantung Haji berdetak begitu kencang. Sinta, bibirnya bergetar saat mengulang kembali nama yang disebut Pak Haji barusan. Aji akhirnya memutuskan untuk pulang dan disinilah dia berada sekarang. Malam ini, Aji sedang baring-baring dalam kamar sambil melamun memandang langit-langit di atasnya. Ia memikirkan banyak hal, mulai tentang PIP-nya yang ia jalankan saat ini hingga seseorang gadis yang baru saja merusak moodnya. Ternyata ia baru menyadari bahwa statusnya saat ini adalah pacar atau kekasih dari sang gadis. Sekilas ia mengenjitkan alisnya mengingat kejadian saat di pantai Akarena, saat dimana gadis itu mengajaknya untuk dalam benaknya ia masih ragu untuk melangkah lebih jauh lagi. Salah satunya itu karena penarasannya kepada gadis lain yang tak lain Mita masih ngambang apakah ia benar-benar mencintai Mita atau memang hanya sekedar penasaran saja. Namun bukan hal itu yang menjadi prioritasnya saat ini. Ia mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya saat ia sudah berada di kota orang. Sebuah kota atau daerah yang belum pernah sama sekali ia kunjungi. Bagaimana adat di sana? Bagaimana kebiasaan masyarakat di sana? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar di benaknya. Terbersih di pikirannya saat ia harus meninggalkan semuanya di Makassar. Meninggalkan Reni yang saat ini berstatus sebagai kekasihnya, dan juga meninggalkan seorang Mita yang sampai sekarang masih membuatnya bingung, apalagi harus meninggalkan keluarganya di Makassar. Aji mengusap wajahnya setelah memikirkan semua itu. Sampai saat ini, ia belum berterus terang kepada kedua gadis itu, bahkan kepada keluarganya pun ia masih belum mengatakan tentang PIP tersebut. Dalam benaknya, ia menunggu saat momen yang pas dan juga kalau memang posisinya sudah menjadi seorang supervisor, baru ia akan ngomong dengan keluarganya. Ia menarik nafas panjang, mengingat kembali tentang Reni. Bagaimana caranya ia mengatakan bahwa ia akan dipindah tugaskan ke kota Manado? Apakah gadis itu akan menerimanya dan akan tetap mempertahankan hubungan mereka nantinya?
Memikirkan hal itu membuat kepala Aji menjadi pening. Saat masih sibuk berpikir dengan semua masalah yang ia hadapi saat ini, tiba-tiba HP-nya berdering. Aji meraih HP-nya, lalu segera menjawab panggilan yang ternyata dari Reni. Ya halo Ren, Assalamualaikum. Kebiasaan banget sih lo, kata Reni di seberang. Hehe, maaf lupa, Aji nyengir. Waalaikumsalam, lanjutnya menjawab salam Reni. Lu udah di rumah? Tanya Reni. Sejenak Aji beranjak dari tidurnya lalu berdiri dan melangkah ke meja kerja dalam kamarnya. Udah, lalu ia menjawab pertanyaan gadis itu sambil duduk di kursi. Oh iya, cuman pengen bilang aja, tadi Reni habis main sama temen di Road 89. Kata Reni menjelaskan ke Aji tentang apa yang ia lakukan tadi. Sama teman-teman kampus doang kok, hehe. Oh, jawab Aji singkat. Kok doang sih? Ya udah, next gak bakalan gua update ke lu apa aja yang gua lakuin selama seharian. Suara Reni terdengar kesal, membuat Aji tersenyum tipis. Terus masa iya aku bilang jawab Aji. Iya, sorry ya, tadi lu ke rumah tapi gue belum pulang, kata Reni kemudian. It's okay, terus sekarang, cap Aji terputus, udah di rumah kok. Jawaban Reni barusan membuat Aji melirik sekilas jam di dinding kamarnya yang ternyata baru menunjukkan pukul 9.30 malam. Oh ya udah kenapa? Tanya Reni. Maksudnya? Tanya Aji yang terlihat bingung. Lupain, hehe, jawab Reni. By the way, lu lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain sih, nih lagi duduk doang dalam kamar, jawab Aji. Berarti bukan gak ngapa-ngapain keles, lu itu lagi duduk, haha dasar. Aji lumayan terhibur dengan guyonan gadis itu. Lagi nggak? Kenapa? Aji berdiri meraih sesuatu dari dalam lemari sambil menunggu pertanyaan dari gadis itu. Lupain aja. Loh kok mau ngapaan sih sayang? Tanya Aji membuat Reni terdiam. Hening. Sayang, suara Aji terdengar pelan. Ji, lu lagi nggak kan? Hahaha, Aji mengernyitkan alisnya mendengar suara Reni. Geli banget gue dipanggil sayang, malu stop ya manggil gue sayang. Lanjut Reni. Hahaha, iya ya, aku aja yang manggil rasanya gimana gitu, apalagi kamu yang dengerin. Mereka tertawa bersamaan. Aji sesekali menarik nafas, bukan nafas yang sesak karena sesuatu yang perih, namun menarik nafas seperti lega akan sesuatu. Iya, lu udah makan? Tiba-tiba Reni bertanya kembali. Lagi males makan. Lu lagi diet ya? Hahaha, laga lu. Bentar kena mah baru nyaho. Tawa Reni terdengar ceria, Aji ikut tersenyum mendengarnya. Besok jalan yuk, Aji memutus tawa gadis itu. Tumben, kata Reni. Kebetulan pengen nonton, kalau mau nanti Aji jemput.
Gak usah janji mau jemput, Reni gak bakalan kemana-mana besok kok, kata Reni yang tiba-tiba terdengar serius. Hehe, iya pokoknya janji deh, besok Aji jemput, kata Aji kembali. Dibilangin gak usah berjanji, lu itu kalau udah janji susah nepatinnya, ujar Reni membuat Aji terdiam. Justru selalu saja tiba-tiba aja kling, tahu-tahu udah nongol aja, dasar. Lanjutnya, hahaha, dasar. Lu kerjakan, udah buruan tidur Gi, udah jam 10:30 nih, kata Reni membuat Aji menoleh kembali ke jam dinding. Iya ya, nggak kerasa udah sejaman nelponnya. Hehe, iya, nih gue juga udah mau bobok, kebetulan besok kampusnya pagi-pagi banget, kata Reni membuat Aji tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jam berapa kampusnya? Tanya Aji setelah ia memikirkan sesuatu barusan. Kenapa? Mau nganterin gue ke kampus? Hehe, tanya Reni. Enggak lah, besok Aji juga harus ngantor pagi-pagi, jawab Aji. Udah gua duga. Celetuk Reni. Besok kayaknya Reni ngampus jam 7-an deh. Siapa? Tanya Aji tiba-tiba. Siapa apanya? Gua maksudnya. Terdengar nada suara Reni bertanya ke Aji. Yang nanya, jawab Aji sambil tersenyum jahil. Aji, awas lu ya. Tiba-tiba suara cempreng terdengar di telinga Aji. Reni ngambek membuat Aji hanya senyum-senyum. Hehe, udah ya, kamu juga bobo, jangan begadang. Cie, so sweet. Ledek Reni. Dasar. Biarin, udah, besok dilanjut lagi ya. Assalamualaikum, ujar Reni dan diakhiri sebuah salam. Waalaikumsalam. Tut, tut, tut. Reni menutup telepon setelah mendengar salam balasan dari Aji. Aji tersenyum sambil geleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya malam ini ia bakalan tertidur nyenyak